Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6, Program Studi Informatika Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan ini, kami akan memperkenalkan hasil proyek perangkat lunak yang telah kami kembangkan, yaitu Learnova. Jadi, Learnova ini merupakan aplikasi web-based learning management system yang dirancang untuk membantu proses pembelajaran menjadi lebih efektif melalui satu platform yang terintegrasi. Nah, aplikasi ini mendukung berbagai aktivitas pembelajaran, mulai dari pengelolaan kelas, materi, tugas, kuis, hingga laporan akademik, sehingga dapat digunakan oleh pelajar, pengajar, akademik, super admin, maupun pimpinan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan gambaran singkat mengenai isi video presentasi ini. Dalam video ini, kami akan mengajak teman-teman semua mengenal Learnova secara lebih lengkap. Pembahasan akan dimulai dari permasalahan yang melatar belakangi pengembangan aplikasi, lalu dilanjutkan dengan target pengguna, solusi yang ditawarkan, serta fitur-fitur utama yang tersedia pada sistem. Selanjutnya, kami juga akan menampilkan application preview, menjelaskan teknologi stack yang digunakan, lalu hasil testing dan deployment, kemudian diakhiri dengan perkenalan tim pengembang. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasan pertama, yaitu the problem. Selanjutnya, kami melihat bahwa banyak kegiatan belajar mengajar saat ini masih kurang efisien. Hal itu ditandai dengan materi pembelajaran yang tersebar di berbagai media, kemudian pengumpulan tugas dan kuis yang belum terpusat dalam satu platform, sehingga bagi pelajar ataupun pengajar sangat sulit untuk memantau proses pembelajaran. Selain itu, kami juga ingin menyediakan sebuah wadah di mana sang pimpinan atau seorang stakeholder bisa melihat laporan akademik secara langsung. Oleh karena itu, kami membangun sebuah platform yang bernama Learnova. Ya, saya Muhammad Fadril Febriski. Di sini saya akan menjelaskan siapa saja pengguna dari aplikasi Learning Learnova. Aplikasi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan beberapa jenis pengguna, sehingga setiap pengguna memiliki fitur yang berbeda sesuai dengan perannya. Yang pertama, pelajar. Pelajar dapat mengikuti kelas, mengakses materi pembelajaran, mengerjakan tugas dan kuis, serta melihat nilai dan progres belajarnya. Yang kedua adalah pengajar. Pengajar memiliki fitur untuk mengelola materi pembelajaran, membuat tugas dan kuis, serta memberikan penilaian kepada pelajar dan mengelola absensi. Selanjutnya ada pimpinan. Pimpinan dapat melihat dashboard akademik melalui performa kelas serta melihat analisis statistik pembelajaran sebagai bahan evaluasi. Kemudian ada bagian akademik. Bagian akademik bertugas mengelola kelas, mengatur jadwal, mengelola data akademik, serta mengatur data peserta kelas. Terakhir ada super admin. Super admin memiliki hak akses tertinggi, yaitu mengelola seluruh data pengguna, mengatur role atau hak akses setiap pengguna, serta melakukan monitoring terhadap sistem secara keseluruhan. Dengan pembagian peran seperti ini, setiap pengguna dapat mengakses fitur yang sesuai dengan tanggung jawabnya, serta proses pembelajaran dan pengelola akademik menjadi lebih efektif dan terstruktur. Itulah pembagian pengguna pada aplikasi Learnova beserta fungsi utamanya masing-masing role. Terima kasih. The solution atau solusi apa saja yang akan kita buat. Setelah mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran kali ini, kami menghadirkan solusi berupa Learnova, sebuah web-based learning management system yang dirancang untuk mengintegrasikan seluruh aktivitas akademi ke dalam satu platform. Dengan Learnova ini proses pembelajaran menjadi lebih terstruktur ya, efisien dan mudah diakses oleh seluruh pengguna, baik pengajar, siswa maupun pihak akademi dan juga pemimpin akademi dan lain-lain. Dan melalui platform ini juga pengajar dapat mengelola kelas secara digital, mulai dari pembagian materi, memberikan tugas, hingga menyelenggarakan kuis secara online. Nah, di sisi lain, siswa dapat mengakses materi kapan saja dan di mana saja, sehingga proses belajar menjadi lebih fleksibel dan tidak terbatas oleh ruang maupun waktu. Dan selain itu, Lenovo juga menyediakan fitur untuk mengumpulkan tugas secara online, sehingga proses penilaian menjadi lebih praktis dan terdokumentasi. Fitur kuis online juga membantu pengajar melakukan evaluasi pembelajaran secara cepat, sedangkan siswa dapat langsung mengetahui hasil belajar secara langsung.
Dan hanya itu, seluruh aktivitas akademi akan tercatat secara otomatis dan disajikan dalam bentuk laporan akademik, sehingga memudahkan pihak sekolah atau institusi dalam melakukan monitoring terhadap perkembangan pembelajaran. Dengan berbagai fitur tersebut, Lernova diharapkan dapat menjadi solusi pembelajaran digital yang modern, efektif, dan mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar secara menyeluruh. Singkatnya, Lernova bukan hanya sebuah platform untuk belajar secara online, tetapi sebuah ekosistem digital yang menghubungkan seluruh proses pembelajaran dalam satu sistem yang terintegrasi, sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi lebih efektif, transparan, dan mudah dikelola. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang core fitur atau fitur utama dari Lenovo. Kami merancang platform ini agar menjadi one-stop solution untuk seluruh kebutuhan belajar mengajar, yang kami bagi ke dalam 6 pilar utama. Yang pertama itu dari sisi aksesibilitas. Kita punya sistem authentication yang aman untuk login, registrasi, dan juga kelola profil pengguna. Lalu dari yang kedua adalah sisi akademik. Itu ada fitur course management dan juga learning content. Di sini pengajar bisa mengatur jadwal, kelas, materi, hingga tugas dan quiz dengan rapi. Yang ketiga, sisi interaksi, yang mana untuk memastikan komunikasi tetap terjaga, kami menyediakan fitur communication yang mencakup forum diskusi, pengumuman, dan sistem notifikasi secara real time. Lalu yang keempat itu sisi pemantauan. Kami juga punya fitur evaluation untuk melihat progres belajar, nilai, sampai ekspor laporan dalam bentuk PDF. Yang terakhir itu sisi manajemen, semuanya dikontrol melalui semuanya dikontrol melalui modul administration, di mana admin bisa mengatur peran pengguna, melihat dashboard, hingga memantau statistik aktivitas platform. Seperti itu. Nah, singkatnya, dengan 6 pilar ini, Lenovo memastikan pengalaman belajar yang terstruktur, transparan, dan mudah dipantau oleh semua pihak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, kita masuk ke dalam produk review. Di produk review ini kita bisa melihat ada 3 halaman yang akan menjadi contoh tampilan dari halaman atau web aplikasi kami. Nah, untuk fungsi-fungsi yang kami buat, kami akan membuat video terpisah yang nantinya akan kami kirimkan di platform YouTube dengan beberapa playlist. Nah, nantinya si playlist ini akan berisi tentang beberapa demo dari fungsi yang ada di aplikasi yang kami buat. Nah, untuk teknologi yang kami gunakan dalam pengembangan aplikasi ini itu ada beberapa hal. Pertama, di front end kami menggunakan HTML, CSS, dan juga Bootstrap. Untuk di back end-nya kami menggunakan dua, yaitu Laravel 12 dan juga PHP. Untuk database-nya kami menggunakan MySQL, dan untuk version control atau mengontrol dari beberapa versi dari aplikasi yang kami buat, kita menggunakan GitHub. Dan untuk developernya dari aplikasi ini kami tetap menggunakan GitHub untuk memeriksa dan men-testing dari aplikasi kami yang memperlihatkan beberapa perkembangan atau pengurangan dari testing tersebut. Dan untuk development tools atau alat yang kami gunakan dalam pengembangan ini ada 2, yaitu Visual Studio Code dan juga Figma. Untuk Visual Studio Code kami gunakan seperti biasa untuk mengcoding dan beberapa kode yang kami buat, dan untuk Figma sendiri untuk membuat tampilan awal atau mendesain dari halaman atau aplikasi yang kami buat. Selanjutnya pada testing dan deployment, karena aplikasi yang kami gunakan di sini menggunakan metodologi agile, jadi aplikasi itu tidak langsung dirilis secara sekaligus, tapi dikembangkan secara bertahap. Nah, di sini dilakukan melalui 3 sprint. Jadi di sprint pertama ini kami berfokus pada pengembangan awal seperti fitur autentikasi, manajemen kelas, manajemen pengguna, materi pembelajaran, dan juga fitur untuk forum diskusi. Lalu untuk sprint 2 kami menambahkan beberapa fitur proses pembelajaran seperti fitur assignment, quiz, dashboard pengguna, fitur pengumuman, dan juga log aktivitas. Dan di sprint ketiga kami melengkapi sistem dengan penambahan beberapa fitur administrasi dan pelaporan seperti dashboard admin, jadwal dan absensi, sertifikasi, buku nilai, laporan akademik, serta dapat diekspor ke PDF dan Excel. Nah, dengan metodologi agile ini setiap sprintnya menghasilkan versi aplikasi, sehingga proses yang dilakukan secara bertahap dari development testing itu bisa langsung dirilis ya, dan kalaupun ada perbaikan bisa dilanjutkan di sprint berikutnya gitu untuk
memperbaiki catatan-catatan yang ada. Dengan melakukan beberapa periode sprint ini, kami menghasilkan aplikasi yang stabil dan siap digunakan. Pada slide ini terdapat dokumentasi proses diskusi tim dalam menyusun rencana sprint berikutnya. Lisa sebagai Scrum Master yang mengkoordinasikan jalannya sprint dan memastikan proses pengembangan proyek dapat berjalan lebih terstruktur. Untuk tim developer, seluruh anggota tim turut berkontribusi dalam proses pengembangan aplikasi. Namun, untuk core development difokuskan kepada Kasam, Budi, dan Ridwan. Untuk Nia dan Novi sebagai Quality Assurance, Business Analyst, serta penyusun dokumentasi pendukung lainnya. Dan untuk Fazril dan Hakim bertanggung jawab dalam desain UI UX mulai dari perancangan hingga penyempurnaan antarmuka. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai live aplikasi, source code, dan dokumentasi lainnya, dapat diakses melalui QR Code yang tersedia pada slide ini. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.